Kami tuh mendata, Oke. ya. Kami melakukan pendataan, kami mendapatkan beberapa nama. Kemudian nama ini kita... Beberapa itu berapa? Wah, banyak coach. Kita total 600 nama coach. En ook een geweldige kans, want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK Ja, dat is natuurlijk echt in waanzinnig. Amerika, Ja. Mexico, Ja. Canada Ja. kwalificeren. Dus ja. And what do you... A lot. What's the dream? World Cup. Yeah, you see it? Yes, World Cup. It's a good dreams, yeah. Of course, only fake dreams. Kita bicara, ini akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di tahun 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Kemudian ada beberapa nama, ada diskusi. Nah, akhirnya saya tunjukkan nih database yang saya miliki ke Coach Jin waktu itu. Jin kan yang memang handle analisnya. Ya. Muncul tuh nama-nama. Waktu itu mereka mencari striker. Gimana nih striker? Saya kasih tahu. Ada striker bagus. Namanya Emiliano Jonathan. Wah, ini nih yang lagi diomongin. Itu sebetulnya grade A-nya Sintayong. Itu berapa tahun yang lalu? Itu udah 2022, 2021. 3 tahun. Pandemi. Iya. Kan ini anak masih 20 tahun kan? Jadi waktu itu metrik saya sederhana coach. Pada saat untuk timnas U20 yang menghadapi Piala Dunia. Pertama yang saya fokuskan, orang ini pemainnya harus punya profesional kontrak. Oh, Di Karena jelas klubnya. di klubnya. Oke. Karena jelas dia akan jadi pemain bola. Ya. Ya kan? Ya. Udah gitu make a debut ready. Dan Emiliano pada saat itu sudah 3 kali di era divisi. Ya, Vitesse waktu itu. Vitesse. Ya. Ketika saya kasih kata ini ada pemain seperti ini, nah itu dipelajari itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian dikabari, wah ini kayaknya Coach Sintayong tertarik untuk melihat. Iya. Untuk melihat. Cek dulu. Cek dulu. Ya. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner, Iya. begitu juga dengan nama Yasin Habner dan lain Iya, sebagainya. Gitu. Nah itu kabarnya gimana berarti? Bang Hamdan si siapa? Emiliano Jonathan itu kan sampai sekarang katanya Main di Utrecht kan? iya, dan itu kan katanya kalau kemarin gue dengar di podcastnya siapa tuh, dia katanya cara mainnya kayak Arjen Robben lah, cara mainnya yang nusuk dari kanan, dia ke kiri gitu kan. Sistem aku tuh bekerja berdasarkan silaturahim sebetulnya. Oke. Aku tuh membina relationship dengan keluarganya. Bahkan ketika keluarganya datang ke Indonesia di bulan Juni tahun lalu, itu ketemu. Oke. Nah pada saat itu Emiliano itu sedang recovery di Belanda, sebetulnya sedang summer training camp ya. Oke. Baru saja recover dari ACL. Jadi ya tentu sebagai penyintas gitu ya. Iya. Saya bilang wah semoga recover well dan ya memberi penyemangat gitu kepada dia, dan dia mengatakan bahwa I'm doing very well, dia bilang bahwa saya recover very well. Saya bahkan dikasih nomor 10 oleh VTC dan saya bersemangat sekali untuk musim ini gitu, dan saya pikir saya bisa. Bahkan dia mengatakan pada saya bisa target saya sampai double digit golnya. Ya. Oke. Dan itu dia lakukan tuh. Dari 13 game kalau nggak salah 8 gol ya. Kemudian langsung diboyong sama Utrecht. Sempat berbicara juga saya sama ayahnya namanya Deko. Gimana Pak Deko? Wah, kita memang akan Bisa bahasa Indonesia bokapnya. bahasa Inggris. Nah ini berarti yang dari Indonesia siapa kalau si Emiliano Jonathan sini? Keluarganya di Depok. Oh Orang gitu, Depok siapa? dia. Nggak dari Neneknya? bokap nyokap. Dari ayahnya. Dari ayahnya. Neneknya atau udah Iya, lebih maksudnya, buyutnya lagi? dari kakeknya. Oke, dari kakeknya. Oke. Keluarga Jonathan kan memang ini kan memang Ambon ya? ya. Jadi kita tuh punya list nama-nama yang memang keturunan Indonesia tuh. Nah itu kalau itu udah bukti permulaan yang cukup istilahnya tuh. Oke. Nah ada juga yang Jonathan yang lain, ada juga David Jonathan juga dan lain sebagainya. Rupanya mereka nih sepupuan juga punya darah Indonesia. Oh. Tapi singkat cerita tuh saya menarik sekali pada saat saya ngobrol dengan ayahnya gitu. Ayahnya bilang ini sih dengan performanya Emiliano seperti ini, saya nggak kaget kalau dia akan pindah klub di pertengahan Januari. Iya. Dan itu Nah, terjadi benar. gitu. Saya bilang dia pindah klub gimana? Langsung tetap jadi starter atau gimana? Oh ya, kita memastikan bahwa dia akan Bisa. minimal compete for the Minimal diberi kesempatan. diberi kesempatan. Ya. Dan kebetulan langsung debut juga ya. Iya, 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 iya. iya. So it's very promising player dan orangnya sangat baik juga. Apalagi kalau mainnya dia memang kayak Arhan Robben sebenarnya, cut Iya, iya. inside gitu. Mainnya Right bagus. winger yang cut inside. Oh kemarin yang bilang itu gue sempat baca Yusa Nugraha itu bilang cara mainnya kayak Arjen Robben dan promising banget lah kalau emang benar-benar dia tertarik ke Indonesia. Nah berarti Kita butuh winger kanan. Dan nggak satu, kita butuh 2-3 buat pelapis kan. Kalau lagi cedera atau apa. nah berarti Bang Hamdan proses awal berarti hanya di proses awal yang mendata dan silaturahim di awal. Kita Yang persuasifnya berarti siapa itu biasanya? kami tuh mendata, Oke. ya.
Misalnya diperlukan, misalnya kami juga berbicara. Contohnya kayak dalam case-nya Matt Baker sama Tim Baker, gitu kan. Nah, memang di Kemenpora sebetulnya Pak Menpora tuh mengharapkan Pak Menpora sekarang. Pak Menpora sekarang, dan kan juga beliau juga menjabat Menpora sebelumnya juga. Kan? Ya. Jadi beliau tuh fokusnya mengatakan pada saya bahwa cari atlet Indonesia sebanyak mungkin lintas cabur dan diutamakan yang bisa membela Indonesia tanpa naturalisasi. Jadi dengan kata lain ABG, anak berkewarganegaraan ganda. Yang bisa punya paspor Indonesia tanpa naturalisasi dan bisa punya paspor Indonesia sampai usia 18 tahun. 21 plus 3 tahun. Nah, insya Allah mereka lanjut tetap membela Indonesia. Memang secara hukum mereka bisa punya 2 paspor. Jadi misalnya pada saat ada kebutuhan mencari pemain U17, kami melakukan pendataan. Kami mendapatkan beberapa nama. Kemudian nama ini kita... Beberapa itu berapa? Wah, banyak coach. Kita total 600 nama coach. Atlet lintas cabur. Ada dari 14 cabur. Pemain bolanya berapa persen? Wah, besar coach. Karena mulainya aja waktu saya selesai di PSSI, itu kita sudah bawa carry over 200 pemain kan. Jadi begitu... Dari usia berapa? Dari usia, dari bisa 15 ke atas. Hari ini aja kami dapat 4 pemain baru, coach. Dengan referral teknik. Nah, Matt Baker itu dari pendekatan komunitas. Kan? Nah, kakaknya itu dari referral. Matt Baker cerita, saya punya kakak. Saya punya kakak lebih jago daripada saya. Sama kayak Lily Pali itu punya sepupu. Namanya Tony Castle. Itu sepupunya? Itu sepupunya. Yang ngomong-ngomong, ntar gue salah ngomong. Weer 2 hele leuke gasten. Alex Pastoor, die Patrick Kluivert gaat assisteren bij de nationale ploeg van Indonesië. Maar vanwaar de move naar Indonesië? Ja, Patrick heeft mij gebeld enige tijd geleden of ik daar... en mijn antwoord was direct ja, omdat ik... we hebben het net over voetbal gehad. Passie voor voetbal. Maar ook een soort klus waarvan ik denk, dat is echt schitterend. En een club vertegenwoordigen, dat vind ik echt heel mooi. Maar een land vertegenwoordigen, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat mogen gaan doen. Ja, dit had je toch niet kunnen dromen, dat dit voorbij zou komen? Nou, in mijn dromen is al heel wat voorbij gekomen. Ja, maar dit Indonesië niet, denk ik. Nee. Deze baan op zich al is grandioos. We hebben een heel... buiten Patrick, Danny Landzaat en nog een aantal jongens, ook uit Nederland en uit Indonesië. Ja, en ik zie het fantastisch zitten om daar één groot feest van te maken, maar ook één groot succes. Maar heb je wel eens overwogen gehaald dat je ook geschikt bent om misschien de staatsloterij te winnen? Dat je dat ook een keer aankondigt? Want binnen 3 weken heb je het gewoon voor elkaar. Er zat geen maand tussen. De meeste interviews al eerder afgenomen zijn. Ja. Ik heb wel altijd in de loop van de jaren geleerd dat je je dromen niet moet najagen. Ze komen, als je gewoon je best doet in het leven, dan komen ze uiteindelijk vanzelf voorbij. Ja. En als die kans voorbij komt, dan is het wel een zaak van pakken. En ik vind dat niet alles wat voorbij komt per se een kans is. Want er zijn wel meer dingen voorbij gekomen waarbij ik direct gezegd heb, dat ga ik nu niet doen. Maar dit was het andere uiterste. Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK dat is natuurlijk echt in Amerika, Mexico, Canada kwalificeren. Dus ja. Maar het is natuurlijk wel weer wezenlijk anders. Ik ken je een beetje dat je toch verdiept in de geest van de spelers, hoe ze zich focussen op die wedstrijd. Normaal ben je gewend om die spelers een hele week 24/7 te zien, te begeleiden, te appen. En nu opeens krijg je ze dus uit een competitie opeens met elkaar, zo'n snelkookpan. En om dan dus dat soort collectieve ambities in die hoofden te krijgen. Ik denk ook dat jou vooral bezig zal houden. Ja, zeker. Kijk, op het moment dat die jongens hun laatste competitiewedstrijd voor hun werkgever hebben gespeeld, niet eerder dan dat, heb je ze feitelijk tot je beschikking. Dan komt er een periode van ongeveer 9 à 10 dagen... waarin ze absoluut bij de bond van hun land horen. En in die 10 dagen moet het gebeuren. Ja. En wat dat betreft heb ik het voordeel dat ik veel mensen spreek in de voetballerij. Bondscoaches en ex-bondscoaches in de podcast heb gehad.
En hun hoofdlijnen, hun topics, hun zwaartepunten, die staan in mijn geheugen gegrift. En dat geldt al eigenlijk voor hoe je een team begeleidt als dat bij een club is. Alleen dan heb je de mogelijkheid om ze elke dag, de hele dag te beïnvloeden. En nu moet het in een veel korter tijdsbestek. Dus dat moet je op een andere manier doen. En dus moet het, daar hadden we het net aan tafel, het moet kraakhelder zijn. Ja. Er moet bij wijze van spreken geen spel tussen kunnen. Zodat we geen enkel tijd verliezen in ik dacht dat het dit was, of ik dacht dat het dat was, of dat we het zus zouden doen, of zo zouden doen. Het moet kraakhelder zijn. Nou, en daar zijn we ons echt enorm op aan het voorbereiden. Ja, en natuurlijk een jongensdroom als je de WK, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat hoef je niemand uit te leggen. Alex Pastoor, die Patrick Kluivert gaat assisteren bij de nationale ploeg van Indonesië. Hoe is jouw eigen stijl nou? Hoe kun je jouw eigen stijl omschrijven? Van trainer zijn. Nou, ik omschrijf mezelf altijd wel als een strateeg. Dus wel graag zondag willen winnen. Maar de beslissingen die je neemt, dat die ook een klein beetje structurele basis krijgen. Waar de spelers goed op gaan, of zelfs de hele club. Het voetbal waar ik graag naar kijk, dat is een doelstelling die ik altijd probeer te implementeren. Je kunt hem zeggen, maar je moet hem vooral trainen en doen. En dat is dat als we wedstrijden spelen, dan uiteraard om te winnen, zoveel mogelijk ballen in hun 16 meter en zo min mogelijk in die van ons. En dan ga je dat helemaal een beetje een soort van terug rekenen of afpellen. En dan, hoe komen we tot dat voetbal? Nou, en dan is het kijken van welke spelers heb ik in huis. Tegen wie spelen we? Wie kunnen we het beste opstellen? Wat kan de beste tactiek zijn? Een beetje de Cruijff-filosofie. Nou. Mensen vermaken. Nou, ik zit veel meer op winnen, hoor. Ja, okay. Ik zit alleen maar op winnen. En, dat kan gemengd zijn met winnen, toch? Ja. Maar winnen, is dat ook een 5-4-1 opstelling? Ja, als het 9-0, hoe krijg je een voetbalploeg aan het voetballen. Dus het is zowel voor de voetballiefhebber interessant, maar het is ook een soort van managementtechnisch, heb ik me laten vertellen, is dat ook interessant. Omdat het uiteindelijk gaat hoe je mensen met elkaar verbindt. En of die mensen dan in mijn geval gaan voetballen, of ze gaan muziek maken, of ze gaan metselen, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Maar het is rete spannend, want elke keer denk je van lukt het of niet, en hier zit die voorbereiding en die druk opbouwen. Ja. Ik heb de wedstrijd van Ajax heb ik nog in mijn hoofd en ook hoe je tot aan de man van de slagboom bezig bent van alles wat voor Ajax is, hier niet doorheen laten. Maar goed, zo doordring je gewoon dat hele stadion, alles van Almere, gewoon van vandaag moeten wij een resultaat halen bij Ajax. Ja, en hij heeft dat ook heel mooi opgeschreven. Ja. En ik was eigenlijk de grootste scepticus om hem toe te laten in bijvoorbeeld de kleedkamer of de bus. Onze stafruimte, dat ging dan nog. Maar mijn stafleden gingen daar heel goed mee om. En hij ging er ook goed mee om. En uiteindelijk is hij met de bus meegegaan naar bijvoorbeeld de uitwedstrijden van ons tegen Vitesse en tegen PSV. En daar heeft hij ook op de bank gezeten tussen de materiaalmensen. Dus hij heeft echt van binnenuit meegekregen wat er met je gebeurt als jij je beste prestatie van de week moet gaan leveren. En ik voorzie ook met resultaten voor Indonesië, dat zo gauw de mensen daar willen weten wie is degene die onze ploeg naar het WK heeft gebracht. Als hier een vertaling komt in Indonesisch, ja. Dream? Yes. And what do you... A lot. What's the dream? World Cup? Yeah, you see it? Yes, World Cup. It's a good dreams, yeah? Of course, only perfect dreams. Ya, nah, sama. Kita bicara, ini loh, akan ada pertandingan besar. Apakah lawan Belanda, Portugal, dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya. Karena di tahun 2026 ini, kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos. Berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Ya, nanti kita lihat lagi bulan apa yang kosong gitu. Nah, hal-hal seperti ini
yang kita memang harus punya program. Berita gembira untuk seluruh pecinta timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, PSSI dan KNVB menjadwalkan pertandingan uji coba antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda. Berkat kerjasama prestisius antara PSSI dan KNVB, kini para pemain keturunan Indonesia Belanda lebih leluasa menentukan pilihan antara memilih bela Belanda atau membela Indonesia. Di bawah kepelatihan Patrick Kluivert dan asistennya, permainan timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda di 4 laga yang tersisa. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini tengah berada di Belanda. Erick Thohir memenuhi undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda untuk mengadakan meeting secara langsung dengan staf kepelatihan timnas yang baru. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Boek. Mereka berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Selain itu, Erick Thohir juga mengunjungi KNVB Campus dan bertemu dengan Dirtek Timnas Belanda, Nigel de Jong, beserta jajaran pengurus KNVB lainnya, untuk berdiskusi penerapan manajemen tim profesional kelas dunia. Dalam pertemuan tersebut, PSSI menjalin kerjasama dengan KNVB perihal pengembangan talenta muda, mulai dari grassroots hingga timnas senior, dan juga sepak bola wanita. PSSI juga secara resmi mengundang timnas senior Belanda datang ke Jakarta untuk melakukan laga uji coba dengan timnas Indonesia. Respon dari Federasi Belanda sangat baik. Belanda bersedia untuk menjadwalkan laga uji coba melawan timnas Indonesia. Untuk jadwalnya sendiri, PSSI dan KNVB tengah mengatur jadwal yang ideal untuk kedua negara, yang kini tengah menjalani kualifikasi Piala Dunia. Namun, besar kemungkinan, di tahun 2025 ini, Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Belanda dengan full skuad terbaiknya, demi persiapan kedua negara menatap Piala Dunia 2026. Kedua negara menjalin kerjasama untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini telah mendunia. Untuk sisi positif dari pihak Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda beserta pemerintahan di Belanda mendukung penuh langkah Indonesia untuk memanfaatkan SDM mereka yang dianggap berkompetensi membangun perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus mendukung langkah Indonesia untuk menggunakan pemain berdarah Indonesia membela akar mereka yang berasal dari Indonesia. Tentu dengan adanya kerjasama pertisius kedua negara tersebut, dimulai dari sekarang, ada 2 opsi pilihan bagi para pemain Belanda, membela Belanda atau membela Indonesia. Dengan begitu, kini para pemain berdarah Indonesia Belanda, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan karir internasional. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan karir internasional mereka, memilih Belanda atau Indonesia. Dari hubungan erat kedua negara tersebut, terbukti, kini sangat banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda, mulai terbuka dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Banyak dari mereka mengaku sedang menunggu panggilan PSSI untuk membela Sang Merah Putih di ajang internasional. Selain dari itu, para pemain keturunan sekaligus berkesempatan untuk dapat mempromosikan sepak bola Indonesia, yang kini sudah mulai dilirik banyak klub Eropa. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi, akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia,
Bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya, permainan timnas Indonesia sebelumnya, cenderung defensif dengan strategi counter-attack, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut, merujuk dengan taktikal menyerang dan formasi itu, disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya, akan ia diskusikan bersama para pemain, untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.